tapi lagu-lagu itu tuh jadi hafalan buat saya. Karena selama 10 tahun ayah saya yang paling setia, karena ayah saya tidak hanya mendampingi saya, tapi juga mendampingi Studio Entertainment. Pertama-tama seperti yang Bang Zul tadi katakan, mencoba untuk memberikan sedikit kontribusi lah karya. Kalau saya sendiri kan emang nggak paham soal musik, artinya musik ini adalah sesuatu yang baru. Saya hanya kebetulan suka bikin lagu, terus suka bikin lirik, banyak puisi-puisi. Nah, Bang Zul ini adalah salah satu orang yang mengatakan bahwa Inci kamu harus agak lebih serius karena ini mudah-mudahan bisa jadi karya untuk sedikit meramaikan belantika musik Indonesia. Bang tuh bisa diceritain awal mula bikin lagunya ini di mana, tahun berapa, ingat nggak? Mungkin saya yang mewakili rekan-rekan media. Jadi semenjak COVID itu di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta kan kami diperbolehkan untuk main gitar. Nah, pada saat mulai main gitar berarti tahun COVID itu 2020 awal. Nah, ketika itu aku bisa membuat lagu dengan chord yang sederhana tanpa melodi, karena saya nggak bisa main gitar melodi gitu. Chord aja. Nah, tapi lagu-lagu itu tuh jadi hafalan buat saya. Karena selama 10 tahun ayah saya yang paling setia, karena ayah saya tidak hanya mendampingi saya, tapi juga mendampingi piano, mendampingi ibu saya yang kebetulan pada waktu itu divonis terkena demensia level sedang. Jadi saya betul-betul melihat kesetiaan dari seorang suami, dari seorang ayah, dari seorang opa yang tidak ada henti-hentinya untuk mendampingi anaknya dan juga cucunya serta istrinya yang pada waktu itu sedang terkena masalah. Saya tulis lagu ini untuk ayah saya dan sebenarnya untuk mami saya gitu. Karena sebelum mami saya sedikit sakit, saya tuh yang selalu ngurusin ayah saya. Jadi dari pakaiannya, dari sarapannya, dari makanannya, dari masakannya, itu semua yang mengurusi adalah ibu saya. Nah, ketika ibu saya sedikit sakit, bergantilah peran ayah saya tuh yang ngurusin mami saya. Dari semua obat-obatannya, terus dibawa ke dokter, di treatment gitu. Akhirnya saya menulis lagu Setia itu memang awalnya lagu duet, Pak. Lagu duet karena disitulah janji atau ikraf daripada mami saya dan juga papi saya. Alhamdulillah nyampe mami papi ke 50 tahun perkawinan anniversary. Jadi kalau orang dari luar tuh kawin mas. Nah, di situ juga saya udah niatkan telepon Chris waktu itu, terus aku punya lagu yang aku pengen buat oma dan opa, dan aku ingin agar supaya video klipnya itu betul-betul diperani oleh oma dan opa. Nah, akhirnya cepet tuh sama Chris, langsung dikenalin sama Bang Juli. Aku tanya dulu kan, ini kan namanya orang awam kan, aku tanya Bang Juli ini lagunya oke nggak gitu kan, terus aku kasih chordnya gitu, dan Bang Juli akhirnya dengan tangan dinginnya itu ngeliat lagunya, oh ya oke Ci, oh ya udah cari penyanyinya gitu. Nah, Bang Chris langsung bilang, udah Ci, pokoknya coba deh aku tes vokal nih sama Bang Juli, nanti tanya ke Bang Juli ya gimana ya tes vokalnya aku tuh ya kan, kira-kira bisa nggak sih nyanyi waktu itu. Nah, singkat cerita akhirnya itu lagu jadi. Pada saat ulang tahun ayahku pulang ke Manado, aku masih minta ayahku untuk dan bikin video klip ya, karena ini lagu adalah lagu kesetiaan yang udah jarang deh hari-hari ini kita mendapatkan pasangan yang satu seumur hidup. Nah, dengan langkah tetapi ayahku yang selalu nggak pernah mau nunjukin kalau misalkan beliau itu sakit, itu masih bela-belain untuk membuat video klip yang akhirnya pada hari ini akan
kami berdua persembahkan untuk pemirsa dan juga pecinta musik Indonesia. Video klip ini memang diambil pada bulan September. Yang memerani adalah ayah dan ibu saya. Dan saya sebenarnya tidak pernah menyangka kalau misalkan ayah saya menyelesaikan semua janjinya. Karena ketika saya bebas, saya cuma tanya ke dia waktu lagi main piano di rumah, dia suka nggak lagu ini? Oh iya Ji, bagus. Terus aku sempat bercanda, karena dia mau nggak jadi model video klipnya gitu. Karena kalau bikin model video klip biasa-biasa kayaknya kurang kesetiaannya gitu. Kata Dedi tuh, ya udah kita bikin ya nanti. Terus rencananya mau bikin Jakarta, tapi akhirnya karena Dedi minta dibuat ulang tahun di Manado, udah sekalian ya anak-anak kemah Manado, makasih juga buat anak-anak kemah yang akhirnya bisa membuat satu video klip yang akan kita persembahkan hari ini. Dan mungkin sebelum sesi tanya jawab, ada baiknya mungkin kita melihat lagu dan video. Gitu, tentu ada tambahan dulu sebelum kita nonton bersama nih, karena aku juga terus terang nggak kuat sih kalau nonton. Sedih-sedihnya juga ya.